Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Vina Ardiansari, NPM 2112010431 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri. Nah, di sini aku akan membahas tentang bagaimana pendapat aku mengenai kasus yang telah aku dapatkan, yaitu tentang kasus keterlambatan pemberian upah atau gaji. Untuk itu jangan di skip dulu ya teman-teman. Oke, langsung aja aku bahas tentang kasusnya, yaitu kasus keterlambatan pemberian upah atau gaji pekerja di kontraktor Agawe Studio Giwangan Yogyakarta. Jadi kontraktor Agawe Studio ini adalah perusahaan perseorangan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi yang berdiri sejak tahun 2009, yang beralamat di Jalan Pemukti RT 29 RW 20, Kecamatan Umbul Harjo, Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta. Jadi perusahaan ini menerapkan dua sistem pembayaran upah kepada para pekerjanya. Sistem pertama yaitu untuk pekerja kantor atau administrasi dengan pembayaran upah bulanan sebesar Rp1.400.000 per bulan. Yang kedua untuk pekerja lapangan atau tukang dengan pembayaran upah harian. Untuk sistem harian, upah dibedakan menurut keahlian atau skill dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pekerja lapangan tersebut. Perusahaan ini juga mempekerjakan pekerja kantor sebanyak 1 orang dan pekerja lapangan kurang lebih 24 orang. Jadi mengenai perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan pekerja, semua pekerja itu berstatus sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau istilah PKWTT atau pekerja tetap, di mana perjanjian pekerja dibuat secara tertulis untuk pekerja kantor dan perjanjian kerja secara lisan untuk pekerja lapangan. Jadi sesuai dengan perjanjian kerja yang dibuat, upah para pekerja itu dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya. Adapun khusus bagi pekerja lapangan, upah yang dihitung secara harian. Upah dibayarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak antara pengusaha dan pekerja. Jadi membahas mengenai kasus keterlambatan pembayaran upah yang terjadi di perusahaan ini, untuk pekerja administrasi yang telah bekerja selama 2 tahun sejak 2013 setidaknya pernah mengalami 2 kali keterlambatan pembayaran upah pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dengan rata-rata keterlambatan selama 7 hari. Sedangkan untuk pekerja lapangan yang telah bekerja kurang lebih 6 tahun sejak perusahaan ini berdiri, yaitu sejak tahun 2009, setidaknya pernah mengalami keterlambatan pembayaran upah sebanyak 6 kali untuk periode tahun 2011 sampai dengan 2013 dengan rata-rata keterlambatan selama 5 hari. Terjadinya keterlambatan pembayaran upah ini juga disebabkan karena pembayaran biaya proyek yang belum dilunasi oleh klien, sedangkan perusahaan tidak mempunyai dana simpanan yang mencukupi untuk menutup biaya pembayaran upah pekerja terlebih dahulu. Sehingga dengan terpaksa upah pekerja harus ditunda sampai biaya proyek dilunasi oleh klien. Jadi upah yang seharusnya sebagai salah satu faktor utama dalam sebuah hubungan kerja seringkali tidak dipenuhi dengan baik oleh pengusaha. Jadi telah disebutkan juga dengan jelas pada pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja atau buruh, besarnya upah dan 3 waktu dibayarkan upah oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah. Jadi pembayaran upah yang tidak tepat waktu menjadi masalah besar karena upah adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan para pekerja atau buruh.
Jadi pendapat saya mengenai kasus yang saya ambil ada 3 pandangan yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu pandangan norma sosial. Menurut pandangan norma sosial, keterlambatan pemberian upah bagi pekerja dapat mempengaruhi lingkungan internal perusahaan maupun di mata masyarakat, sehingga dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kinerja pekerja, yang pada akhirnya dapat menurunkan citra perusahaan tersebut dikarenakan semakin lama perusahaan tersebut tidak memberikan upah, maka pekerja atau buruh pun akan malas dan dapat mengurangi kualitas kerjanya. Pandangan yang kedua yaitu pandangan norma hukum. Menurut pandangan hukum, keterlambatan pemberian gaji atau upah dapat dikenakan sanksi atau denda. Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk dapat membayar upah kepada pekerja. Sesuai dengan pasal tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UUK mengatakan pengusaha yang dikarenakan kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikarenakan denda dengan presentase tertentu dari upah pekerja atau buruh. Dengan begitu tidak ada kata terlambat bagi perusahaan untuk membayarkan upah kepada karyawan sesuai dengan periode pembayaran gaji yang tertera pada kontrak kerja. Jadi pasal ini juga menjelaskan bahwa pihak perusahaan tidak diperbolehkan untuk menyicil gaji karyawan atau membayar sebagian gaji karyawan. Jika ada perusahaan yang ketahuan telat bayar gaji karyawannya, jadi pihak perusahaan ini bisa dikenakan sanksi berupa denda sebagaimana diatur pada pasal 54 PP Pengupahan nomor 78 tahun 2015. Yang ketiga ada pandangan norma agama. Jadi dalam pandangan norma agama ini keterlambatan pemberian upah terhadap pekerja itu termasuk haram hukumnya. Ya, ada penjelasan dari Imam Al-Munawi mengatakan seseorang majikan yang menunda pemberian gaji berarti ia sudah melakukan kezaliman kepada pekerjanya. Jadi majikan yang suka menunda-nunda gaji para karyawannya sebenarnya mendapatkan ancaman serius dalam jinayah hukum Islam. Jadi menurut Al-Munawi, majikan tersebut halal kehormatannya dan layak mendapatkan hukuman. Hal ini berdalil dengan hadis Rasulullah SAW, orang yang menunda-nunda kewajiban halal kehormatannya dan pantas mendapatkan hukuman. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Jadi keputusan yang dapat diambil dari kasus keterlambatan pemberian upah pada perusahaan ini yaitu yang satu, melakukan negosiasi atau mediasi di antara kedua belah pihak, yaitu pihak pengusaha dan pihak pekerja. Jadi para pihak dapat membentuk lembaga kerjasama bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Selanjutnya, pihak perusahaan juga bisa memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja alasan mengapa terjadinya keterlambatan pembayaran upah. Apabila hal tersebut juga terus-menerus tidak ada titik temu sebagaimana telah dijelaskan mengenai sanksi yang harus dilaksanakan oleh pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan terjadinya keterlambatan pembayaran upah, maka proses penghitungan besarnya denda yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerjanya. Jadi mungkin cukup apa yang saya sampaikan di atas. Terima kasih sudah mau menonton video saya. Apabila ada salah kata, tempat maupun penyebutan nama yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.